Sesosok jasad seorang tenaga kesehatan ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah drainase tepi Jalan Pantura. Warga yang geger segera menghubungi aparat kepolisian untuk mengevakuasi jenazah. Polisi menduga korban mengalami tindakan kekerasan sebelum tewas. Inilah serial tabir bidan dibunuh suami, misteri penemuan jasad tenaga kesehatan. Halo. Ya ini kepala ini. Korban tergeletak di dalam parit atau selokan yang ada di pinggir jalan raya Banyuwangi. Adanya dugaan perkara pembunuhan. Dia saudara saya satu-satunya. Tolong ya, dihukum seberat-beratnya, saya mohon. Saya tampar, terus dijambak saya, terus sama saya dipukul, Pak. Saya ambil batu, saya pukul area kepala itu, Pak. Itu celana. Halo. Celana levis. Celana levis. Temula. Ini kaki ini. Oh iya. Iya nanti buru deh, Pak. Ya ini kepala ini. Ini kepala. Iya. Sama berarti ini dah. Warga Kecamatan Banyu Glugur, Situbondo, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan jasad perempuan di sebuah saluran drainase atau parit tepi Jalan Pantura, Desa Kalianget pada Sabtu malam 7 Juni 2026. Penemuan itu berawal dari informasi yang diterima pihak kepolisian. Berbekal petunjuk tersebut, petugas Satreskrim Polres Situbondo langsung melakukan penelusuran ke lokasi. Adanya dugaan perkara pembunuhan yang ada di TKP wilayah Kecamatan Banyuwangi. Kemudian kami perintahkan Resmob dan Kanit Reskrim Polsek Banyuglugur untuk menyisir adanya tempat di sekitar tepi jalan raya Banyuglugur, adanya informasi tersebut. Alhamdulillah pada pukul 19.30 anggota sudah mendapatkan korban memang tergeletak di dalam parit atau selokan yang ada di pinggir jalan raya Banyuwangi. Petugas menemukan sesosok jasad perempuan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh korban terlentang di dalam parit serta tertutup oleh ranting dan tumpukan daun kering. Saat proses penyelidikan awal berlangsung, identitas korban pun mulai mengarah pada seorang tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Besuki, Situbondo. Menurut informasi yang kami dapat, korban merupakan bekerja sebagai bidan. Dugaan sementara adanya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau pembunuhan. Kami sedang melakukan penyelidikan di mana keberadaan korban. Sudah teridentifikasi pelakunya dan. Mudah-mudahan secepatnya kita dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku. Petugas menduga kematian korban terjadi akibat tindak kekerasan. Dugaan itu muncul setelah ditemukan adanya luka pada bagian kepala korban. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa untuk menjalani proses otopsi. Berdasarkan olah TKP yang kami lakukan, terdapat luka pada bagian kepala. Korban telah dilakukan otopsi di rumah sakit yang ada di Situbondo oleh tim dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso. Untuk tindak lanjut dalam penanganan perkara pembunuhan tersebut, kami telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, dan saat ini kami telah melakukan pemeriksaan sebanyak 5 orang saksi.
Usai proses identifikasi, identitas korban diketahui bernama Murtafia Rafika Devi, wanita berusia 34 tahun. Kabar itu pun menjadi pukulan berat bagi pihak keluarga. Mereka tak menyangka sosok yang sempat hilang kontak selama 2 hari justru ditemukan sudah tak bernyawa. Nyawa itu gak bisa diganti apapun, bahkan diganti uang pun gak bisa. Dia saudara saya satu-satunya. Tolong ya, dihukum seberat-beratnya, saya mohon. Saya mohon ya. Cuman dia yang saya punya. Cuman kakak saya, saudara saya satu-satunya, kesayangan orang tua saya. Saya mohon untuk keadilannya. Di balik duka yang menyelimuti keluarga, penyidik mulai menemukan titik terang dalam kasus ini. Sumber informasi yang sebelumnya membawa petugas menuju lokasi penemuan jasad ternyata bukan berasal dari saksi mata atau warga sekitar, melainkan dari pelaku pembunuhan Devi yang menyerahkan diri ke polisi. Alhamdulillah pada hari Sabtu pukul 5 dini hari pelaku sudah dapat kami amankan dan saat ini telah dilakukan pemeriksaan secara intensif di pusat ini. Untuk motifnya seperti apa? Untuk motifnya berdasarkan pengakuan dari terduga pelaku, dia cemburu dan sakit hati. Lantas, siapakah identitas pelaku sebenarnya dan mengapa pelaku melakukan aksi keji terhadap Devi?